Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala aydan wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar bersama, untuk bertatap muka, untuk menunaikan perintah-perintah Allah, untuk mengamalkan perintah Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi belajar kita pada saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan dakwah sampai hari kiamat. Hari ini kita akan membahas begitu nikmatnya hidup bersama dengan Al-Quran. Orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran sampai dengan akhir hayatnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, dan ketenangan dalam hidupnya. Orang yang di hatinya senantiasa ada Al-Quran, maka dia adalah orang yang luar biasa, berbeda dengan manusia pada umumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang beriman yang selalu membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah atau jeruk limau. Baunya harum, rasanya manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, rasanya manis namun tidak ada baunya. Sedangkan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah rahyanah. Jadi orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah rayhanah, baunya harum, rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzalah, rasanya pahit dan tidak ada harumnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi berbeda orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Orang yang beriman membaca Al-Quran itu luar biasa. Orang munafik saja membaca Al-Quran itu bagikan harum baunya walaupun rasanya pahit, apalagi orang beriman yang dia membaca Al-Quran, senantiasa menjaga membaca Al-Quran, tentu dia harum dan manis. Perumpamaannya seperti buah yang harum dan manis, tentu orangnya senantiasa harum dan manis. Dengan Al-Quran, kita harus dapat memberikan sibughah atau mewarnai diri menjadi orang yang harum baunya dan lezat rasanya, seperti buah utrujah. Artinya keberadaan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah seluruh manusia harus dapat menyebarkan semerbak ketakwaan, mujahadah, jihad, dan sabar.
Baunya yang harum menunjukkan bahwa mereka yang aktif dengan Al-Quran diamnya saja membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Sedangkan rasanya yang manis dan lezat menunjukkan atsar atau dampak positif yang luas atas aktivitasnya. Kedekatan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terbentuk dalam diri kita, yang akan menumbuhkan kuwatul dzikir, kuwatul munajat, kuwatul hub atau kekuatan mencintai Allah, yang pada akhirnya melahirkan hati yang peka terhadap taujihat atau pengarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan ruhiyah kita, menguatkan jiwa kita, menumbuhkan dalam diri kita ini kekuatan zikir, kekuatan munajat, kekuatan ibadah, kekuatan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin dekat dengan Allah senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa alasan ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, ingin menghafal dengan Al-Quran, ya, ada beberapa alasan yang membuat kita berat atau malas. Yang pertama, sebagian orang mengatakan, ana sih tidak bakat. Berinteraksi dengan Al-Quran bukan masalah bakat atau tidak bakat. Berinteraksi dengan Al-Quran adalah kebutuhan hidup orang beriman, sebagaimana ia butuh terhadap makan dan minum, serta tidur, dan lain-lain. Bakat itu seperti keahlian atau keterampilan, misalnya menjahit, menulis, bulu tangkis, tenis, atau yang lainnya. Mustahil jika kita mengatakan bahwa kita tidak siap menegakkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, kita tidak siap berpuasa atau bersedekah. Alasan yang kedua, sebagian orang mengatakan, ana sih memang ditakdirkan gak bakalan mampu menghafal. Jika ada kata-kata ini tercetus dalam hati kita, kita harus mampu menjawabnya. Mungkin maknawiyah diri saya yang terlalu lemah, sehingga solusinya adalah banyak berzikir dan beramal soleh, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengatasi rasa malas, futur, dan tidak bergairah bersama Al-Quran. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata orang yang pesimis. Maka kita harus merubah diri kita. Jangan pesimis, tetapi optimis. Kita optimis, kita yakin kita mampu untuk menguasai, menghafal Al-Quran. Alasan yang ketiga, mungkin sebagian orang mengatakan, bagaimana mungkin orang seperti saya yang sibuk seperti ini bisa menghafal Al-Quran? Tanya dalam hati dan pikiran kita, benarkah kita sudah mengakui bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu penting? Jika jawabannya ya, berarti kita akan menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran sesibuk apapun. Allah menciptakan manusia dengan dibekali kemampuan yang sangat luar biasa untuk biasa beradaptasi dengan kehidupan ini. Artinya, sesibuk apapun, kalau kita punya tekad yang kuat, insya Allah kita bisa melakukannya. Sebagian pelajar, sebagian siswa mengatakan, kita sudah capek belajar dari pagi sampai petang, dan banyak tugas yang kita kerjakan, sampai kita lelah. Kemudian waktu kita dengan Al-Quran bagaimana? Kita sudah capek, kemudian harus berinteraksi dengan Al-Quran.
Akan tetapi berbeda orang yang memiliki optimisme, memiliki semangat juga. Sesibuk apapun dia, ya, senantiasa dia menyempatkan waktu, ya, memberikan waktu luang untuk dirinya berinteraksi dengan Al-Quran, ya, meluangkan waktu membaca Al-Quran, meluangkan waktu menghafal Al-Quran, ya. Maka jangan sampai kesibukan kita, ya, kesibukan belajar, kesibukan mengerjakan tugas melalaikan kita dari tilawah Al-Quran. Berikut adalah beberapa amal soleh yang jiwa kita masih enggan melakukannya. Yang pertama, tilawah 1 juz dalam sehari itu keharusan, tapi jiwa kita tidak siap berkomitmen secara rutin. Yang kedua, memahami bahwa menghafal Al-Quran adalah kemuliaan dan besar manfaatnya, tapi jiwa kita tidak siap untuk meraihnya dengan mujahadah. Yang ketiga, masih banyak ayat-ayat Allah yang belum kita fahami atau kita tadaburkan, tapi jiwa kita tidak siap melakukan berbagai langkah standar minimal. Yang keempat, menyadari bahwa mengajarkan Al-Quran sangat besar fadilahnya atau keutamaannya. Namun karena minimnya apresiasi dan penghargaan umat terhadap pengajar Al-Quran, sehingga sangat sedikit yang siap menjadi pengajar Al-Quran. Yang kelima, menyadari sholat yang berkualitas itu adalah dengan bacaan Quran yang baik dan panjang, terutama tapi jiwa kita terkadang tidak tertarik terhadap besarnya fadilah membaca Al-Quran. Terutama fadilah membaca Al-Quran di dalam sholat. Yang keenam, memahami bahwa kemenangan dakwah Islam adalah ketika kader-kader dakwah ini atau kita semua sebagai umat Islam, umat Rasulullah, memiliki interaksi yang baik dengan Al-Quran, tapi jiwa kita selalu memiliki alasan yang begitu banyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana merayu diri kita bila hati kita masih enggan berinteraksi dengan Al-Quran? Maka katakanlah pada diri kita masing-masing, wahai diri, tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katanya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok tidak merasa senang untuk berinteraksi dengan kalamnya? Bukankah jika manusia mencintai manusia yang lain, ia menjadi senang jika membaca surat dari orang yang dicintai, bahkan membacanya berulang-ulang? Apakah ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Dengan apa lagi kamu meraih pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan infak, kamu tidak mampu kecuali sedikit. Dengan jihad, belum siap. Kalau bukan dengan Al-Quran, dengan apa lagi? Hiduplah dengan Al-Quran. Insya Allah akan lahir berbagai macam amal soleh. Wahai jiwaku, tidakkah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian nikmat Allah yang begitu banyak, baik yang kamu minta ataupun tidak kamu minta? Tidakkah kamu bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran? Itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai jiwaku, tidakkah engkau merasa khawatir dengan dirimu sendiri saat ini? Engkau terus-menerus hidup tanpa Al-Quran, sementara jatah usiamu semakin berkurang. Tabungan amal soleh masih sedikit.
Jaminan masuk surga tidak ada di tangan. Sampai saat ini engkau belum mampu bertilawah secara rutin 1 juz per hari. Jangan-jangan Al-Quranlah yang tidak ingin mendekat bersama dirimu, karena begitu kotornya dirimu sehingga Al-Quran selalu menjauh darimu. Jika engkau ingin tahu seberapa besar cinta Allah kepadamu dan kepada selainmu, maka lihatlah keadaan-keadaan berikut. Lihatlah seberapa besar intensitas cintamu kepada kalamnya atau kalam Allah di hatimu. Apabila cinta kita besar kepada Al-Quran, berarti cinta kita kepada Allah besar. Tetapi kalau cinta kita kepada Al-Quran kecil, maka otomatis cinta kepada Allah kecil. Kedua, lihatlah seberapa dahsyat kenikmatanmu dan keasyikanmu tatkala mendengar lantunan firman-firmannya. Karena orang yang beriman, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tergetar. Ya. Tapi kalau seandainya kita mendengar Al-Quran biasa saja, maka otomatis cinta kita juga biasa saja. Dan yang ketiga, sudahkah keasyikan itu melebihi keasyikan kita, para pecandu musik dan nyanyian? Ketika seseorang mencintai nyanyian, mencintai musik, ya, maka hari-hari waktu banyak dia gunakan untuk mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, bahkan sambil bekerja, sambil belajar pun mendengarkan musik. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Apakah kita lebih mencintai, lebih senang mendengarkan Al-Quran atau musik? Kalau kita lebih mencintai Al-Quran, ya, berarti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga lebih besar. Sesungguhnya wajar jika seseorang mencintai kekasihnya, lalu suara dan pembicaraan kekasihnya itu menjadi sesuatu yang sangat dicintai. Kalau kita mencintai Allah, tentu kita akan mencintai juga firman-Nya, mencintai juga kalam-kalamnya, mencintai surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran. Berikut adalah nasihat dari Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz. Murojaah adalah ibadah dan upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sedangkan hafalan yang lancar dan kuat adalah hasil. Maka saat belum bisa menikmati hasil, nikmatilah ibadah dan zikir Al-Quran. Sesungguhnya di antara indikasi keikhlasan adalah ketika kita lebih menikmati kebersamaan dengan Allah daripada hasil murojaah itu sendiri. Sehingga hasil yang belum ideal tidak akan melemahkan kita dalam ibadah dan berzikir dengan Al-Quran. Tidak cukup dengan sekarung sabar untuk menuju 30 juz Al-Quran. Kita harus tasabur, bersabar, berkarung-karung kesabaran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita tilawah Al-Quran, murojaah Al-Quran, ya, tidak cukup sabar 1 kali, sabar 1 jam, sabar 1 hari, tapi berhari-hari kita harus sabar. Ya. Kita menikmati setiap langkah kita, setiap tilawah kita, setiap bacaan kita nikmati, ya, sehingga kita mendapatkan pahala dan nikmat. Kita membaca Al-Quran dengan penuh kenikmatan, penuh penghayatan, penuh kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kita menikmat membaca Al-Quran dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahluna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka. Ya Allah,
Jadikanlah kami, anak-anak kami, dan keluarga kami menjadi ahlul Quran, yang mereka itu adalah keluargamu dan orang-orang pilihanmu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al khairu amrina akhirahu, wa khairu amalina khawatimahu, wa khairu ayyamina yawma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah umur terbaik kami di penghujungnya, jadikan amal terbaik kami di penutupnya, dan jadikan hari-hari terbaik kami saat bertemu denganmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ila liqa, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.